Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih sehat dan selalu semangat ya. Kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran matematika, dan sebelum memulai jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Dan kali ini kita akan membahas tentang luas dan volume gabungan dari tabung, kerucut, dan bola. Sebelum ke contoh-contoh soal dan pembahasan, kita ingat terlebih dahulu tentang triple Pythagoras populer. Masih ingat tentang hukum Pythagoras ya, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Tapi kita bisa menghafalkannya dengan triple Pythagoras populer atau yang paling sering muncul. Ada apa saja? Yaitu antara lain ada 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan 20, 21, 29. Jadi hafalkan ya, biar nanti mempermudah kalian ketika mengerjakan soal terutama kerucut. Pasti ada triple Pythagorasnya biasanya. Dan ini berlaku kelipatan. 3, 4, 5. Kita lipatkan 2 kali lipat menjadi 6, 8, 10. 3 kali lipatnya 9, 12, 15. Kemudian ada 12, 16, 20, kemudian dikalikan 5 menjadi 15, 20, dan 25, serta seterusnya. Kemudian untuk 5, 12, 13 kita kali 2 ada 10, 24, 26, kalikan 3 ada 15, 36, 39, dikali 4 ada 20, 48, 52, dan seterusnya. Kemudian untuk 7, 24, 25 kalikan 2 ada 14, 48, 50, kemudian ada 21, 72, 75, dan seterusnya ya. Dan untuk 8, 15, 17 dikali 2 ada 16, 30, 34. Dikali 3 ada 24, 45, 51, dan seterusnya. Kemudian yang 20, 21, 29 kalikan 2 ada 40, 42, dan 58, serta berlaku kelipatan seterusnya. Nah, penggunaannya bagaimana? Kita ingat kembali, ini misalkan ada sebuah segitiga, jelas segitiga siku-siku, karena triple Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Misalnya sisi miringnya atau sisi terpanjang ini 15 cm, sedangkan salah satu sisi siku-sikunya udah 12 cm, maka ditanyakan berapa X-nya. Caranya, kita gunakan saja triple Pythagoras ini. Di sini ada 12, ada 15. Maka kita lihat, cari yang ada 12 sama 15. Maka satunya adalah 9. Jadi X-nya nilainya adalah 9. Paham ya? Dan masih ingat tentang triple Pythagoras populer. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Gambar di samping adalah sebuah benda yang berbentuk dari gabungan sebuah tabung dan kerucut. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Kita munculkan terlebih dahulu tadi gabungan bangun, kerucut, dan tabung. Diketahui bahwa diameter tabung itu 10 cm. Diameter tabung di sini berarti sama saja dengan diameter kerucut. Maka kita bisa mencari jari-jari kerucutnya. Nah, karena diameternya 10 berarti jari-jarinya setengahnya yaitu 5 cm. Kemudian kita ke tinggi kerucut. Kita tahu bahwa tinggi bangun gabungan ini adalah 27 cm. Sedangkan tinggi tabungnya 15, sehingga tinggi kerucutnya berarti 27 dikurangi 15 cm, yaitu sama dengan 12 cm. Karena ditanyakan nanti ada luas permukaan dan volume, maka kita harus mencari T dan
garis pelukis dari kerucut ini. Kemudian kita lihat di sini hubungan antara RS dan T. Di sini ada 5, ada 12. Maka kita ingat triple Pythagoras populer. Kalau ada 5, 12, maka S-nya pasti 13 cm. Nah, kita ke pertama yaitu luas permukaan dulu. Bahwa luas permukaannya dari bangun ini adalah gabungan dari luas selimut kerucut. Jadi ini hanya luas selimut kerucutnya saja. Karena ini namanya gabungan kan berarti nyambung ya di sini. Kemudian ditambah lagi dengan luas selimut tabung. Jadi ini hanya luas selimut kerucut, bukan luas kerucut seutuhnya ya. Kemudian yang sebelah sini adalah luas selimut tabung. Dan yang terakhir adalah luas lingkaran bagian bawah ini. Kita cari satu persatu, mulai dari luas selimut kerucutnya terlebih dahulu. Luas selimut kerucut masih ingat rumusnya yaitu pi RS. Oke, kita masukkan nilainya. Karena di sini jari-jarinya 5, tidak ada unsur yang bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Jadi 3,14 kalikan R-nya 5, S-nya 13. Langsung saja, yaitu sama dengan 204,1. Boleh satu persatu dari kiri ke kanan ya, dikalikan terlebih dahulu. Kemudian luas selimut tabung, yaitu rumusnya 2 pi RT. Sehingga sama dengan 2 kali 3,14 dikali 5 dikali 15. Ketemu sama dengan 471 cm persegi. Dan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat, yaitu sama dengan 3,14 kali 5 kali 5. Ketemu sama dengan 78,5 cm persegi. Sehingga luas permukaan dari gabungan bangun ini sama dengan 204,1, yaitu dari luas selimut ditambah luas selimut kerucut ya, ditambah luas selimut tabung ditambah dengan luas lingkaran alas. Yaitu 204,1 ditambah 471 ditambah 78,5 sama dengan 753,6. Baik, kita lanjut ke pembahasan volumenya. Kita munculkan kembali tadi gabungan antara tabung dan kerucut. Kalau volume, maka langsung saja yaitu volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Ini kan isi dari kerucut ini ya. Jadi volume antara selimut kerucut dengan volume kerucut itu sama. Kemudian ini juga. Ini volume tabung, kemudian volume selimut tabung, kemudian volume tabung tanpa tutup itu sama rumusnya, yaitu tetap volume tabung. Sehingga kita mulai dari volume kerucutnya sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T atau pi R kuadrat T. Sehingga ketemu sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 5 kali 5 kali 12. Untuk kali ini bisa ada yang disederhanakan dulu, yaitu 3 dengan 12. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 12 dibagi 3, yaitu ketemu 4. Sehingga kita tinggal mengalikannya saja, yaitu 3,14 kali 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5-nya dulu boleh, 25 kali 4 yaitu 100. 100 kali 3,14 sehingga ketemu sama dengan 314 cm kubik. Dan volume tabung kita ingat sama dengan pi R kuadrat
T. Sehingga sama dengan 3,14 kali 5 karena R-nya 5 ya, kali 15. Karena tinggi tabungnya ini 15. Ketemu sama dengan 1177,5. Sehingga volume gabungan atau volume bangun tersebut sama dengan 314 dari volume kerucut ya, ditambah dengan volume tabung 1177,5 sama dengan 1491,5 cm kubik. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui sebuah bandul seperti gambar di samping. Jika panjang diameter kerucut 14 cm, maka hitunglah luas permukaan dan volume. Jadi bandul ini terdiri dari kerucut dan belahan bola. Oke, kita langsung ke pembahasan. Bahasan yang pertama, kita munculkan kembali gambar bandul. Tadi diketahui ya bahwa diameternya adalah 14. Jadi diameter kerucut dan diameter belahan bola sama, 14 cm. Sehingga bisa dicari jari-jarinya, yaitu setengah dari diameter 7 cm. Jari-jari bola juga 7 cm. Jadi dari sini ke sini ini 7. Padahal tinggi bandul ini 31. Maka kita bisa mencari tinggi kerucut, yaitu 31 dikurangi dengan 7. Ketemu tinggi kerucutnya sama dengan 24. Kemudian seperti biasa kita cari garis pelukisnya dulu atau S-nya terlebih dahulu. Di sini ada 7, ada 24, maka satunya adalah 25. Dari mana? Dari triple Pythagoras populer yang tadi. Jadi S-nya sama dengan 25. Kita bahas yang pertama, luas permukaan. Karena luas permukaan ini gabungan antara kerucut dan belahan bola, tapi kerucutnya tidak utuh. Ini hanya apanya ini? Ini hanya selimut kerucut. Sehingga nanti luas permukaannya terdiri dari luas selimut kerucut dan luas setengah bola. Setengah bola hanya bagian sebelah sininya saja. Kita mulai dari luas selimut kerucut. Kita ingat ya bahwa rumusnya adalah PRS. Karena di sini R-nya 7, maka saya gunakan Pi-nya nanti 22/7. Sehingga sama dengan 22/7 dikalikan R-nya 7 dikalikan S-nya 25. Setelah itu kita sederhanakan dulu 7 dengan 7-nya dibagi sama-sama dibagi dengan 7, yaitu ketemu 1. Ini juga 1, sehingga hasilnya tinggal mengalihkan antara 22 dengan 25, yaitu sama dengan 550 cm persegi. Kemudian yang kedua, luas setengah bola. Kita ingat, hanya sebelah sini saja. Berarti ini rumusnya sama dengan 2 kali luas lingkaran atau 2 πr kuadrat. R-nya juga Pi-nya masih menggunakan 22/7. Sehingga sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 dikalikan dengan 7. Kita sederhanakan 7-nya. Ini dibagi 7 berarti 1. Sini juga 1. Sehingga tinggal mengalihkan 2 kali 22 dikali 7 ketemu sama dengan 308 cm persegi. Sehingga luas permukaan dari bandul ini adalah gabungan dari luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola, yaitu 550 ditambah dengan 308. Ketemu sama dengan
858 cm persegi. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua tadi. Dari contoh yang kedua yaitu tentang volume gabungan dari bandul. Kalau volume berarti terdiri dari volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Volume kerucut kita ingat sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Berarti sama dengan sepertiga kali 22/7 kalikan R kuadrat. 7 kali 7 kalikan T-nya. T-nya 24. Setelah itu kita sederhanakan dulu. 3 dengan 24 masing-masing dibagi dengan 3. Sehingga ketemu di sini 8. Sedangkan di sini 1. Kemudian 7 ini masing-masing bagi 7 sehingga ketemu di sini 1, di sini juga 1. Sehingga hasilnya tinggal 1 kali 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232 cm kubik. Kemudian kita lanjut ke volume setengah bola sama dengan 2/3 pi R pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Yang bisa sederhanakan dulu yaitu 7 dengan 7 masing-masing dibagi 7 ketemu 1 sini 1. Sehingga tinggal 2 kali 22 kali 7 kali 7 nanti dibagi dengan 3. Ini ya, jadi tinggal 2 kali 22 kali 7 kali 7 dibagi dengan 3. Yang atasnya dulu kita kalikan 2156 dibagi 3. Ketemu sama dengan 718,67. Sehingga volume dari bandul ini sama dengan gabungan dari volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola yaitu 1232 ditambah dengan 718,67 sama dengan 1950,67. Cukup jelas ya? Kita masuk ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar topi berikut ini nih. Ada topinya pesulap ya. Kemudian hitunglah luas seluruh permukaan topi di samping. Baik, kita ke pembahasan. Kita munculkan terlebih dahulu gambar topinya. Diketahui bahwa diameter dari tabung ini kan berarti kan gabungan antara tabung dengan lingkaran. Di sini ada lingkaran besar, ini ya, sebelah sini ini. Kemudian lingkaran kecilnya yaitu lingkaran dari alas atau tutup tabung. Berarti kita cari dulu jari-jari dari tabungnya. Yaitu diameternya 14, berarti jari-jarinya sama dengan 7 cm. Kemudian kita juga cari langsung ke luas permukaan ya. Bahwa luas permukaannya itu nanti sama dengan luas selimut tabung, yaitu bagian sini, kemudian ditambah dengan luas lingkaran besar. Kenapa ditambah dengan luas lingkaran besar? Karena tutup dari tabungnya ini nih saya turunkan ke sini nih. Nah, ini kan tadinya bolong. Nah, itu ya. Jadi ini bisa digabungkan saja ke sini. Sehingga sama saja dengan mencari luas lingkaran besar. Kita mulai dulu dari luas selimut tabung. Rumusnya sama dengan 2 pi R T dengan R-nya sama dengan
7 cm, sehingga nanti saya gunakan pi-nya 22/7, sehingga sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali tinggi tabungnya, yaitu 20 cm. Kita sederhanakan dulu, yang bisa disederhanakan yaitu 7 dengan 7. Ya, masing-masing bagi 7, ketemu 1. Sehingga luas selimut tabungnya sama dengan 2 kali 22 kali 20. Ketemu sama dengan 880 cm persegi. Kemudian luas lingkaran besarnya, luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Dengan R-nya berapa? R-nya diperhatikan, ini diameter lingkaran besar kan 28, berarti R-nya separuhnya yaitu 14, sehingga sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Sederhanakan terlebih dahulu, 14-nya dibagi dengan 7 yaitu ketemu 2 ya. Sedangkan 7 dibagi 7-nya 1. Sehingga hasilnya adalah tinggal 22 dikali 2 dikalikan 14 sama dengan 616 cm persegi. Sehingga luas permukaan topi tersebut sama dengan 880, yaitu luas selimut tabung ditambah dengan luas lingkaran besar 616. Ketemu sama dengan 1496. Baik, kita masuk ke contoh yang terakhir atau contoh keempat. Perhatikan gambar ini ya. Seo membuat topi dari kain seperti gambar di samping. Hitunglah luas kain yang diperlukan untuk membuat topi tersebut. Kali ini topi penyihir, yaitu bentuknya gabungan antara kerucut dan lingkaran. Baik, kita langsung ke pembahasan yang terakhir. Kita munculkan kembali gambarnya. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu, ada bagian di sini adalah ada kerucut dan ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Lingkaran kecilnya ini merupakan alas dari kerucut. Jadi kita cari terlebih dahulu jari-jarinya. Kita tahu bahwa diameter kerucutnya adalah 20, berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah 10. Dari mana 10? Dari 30 kurangi 20. Jadi 10 cm. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jari-jari dari lingkaran yang merah besar ini, yang sebelah sini, ini sama dengan 20 cm. Dari mana 20? Dari sini ke sini 10, dari sini ke sini juga 10. Jadinya 20. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya, yaitu luas kain atau sama saja dengan luas permukaan. Karena yang ditanyakan luas permukaan, kita tahu bagian-bagiannya berarti terdiri dari luas selimut kerucut, ini yang biru. Kemudian luas lingkaran yang merah ini, yaitu luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil atau dikurangi dengan luas lingkaran alas kerucutnya. Kita mulai dulu dari luas selimut kerucut, berarti rumusnya sama dengan pi RS. Karena R-nya 10, S-nya 26, tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14, sehingga sama dengan 3,14 kalikan R-nya 10 kalikan 26, yaitu S-nya ini. Ini luas selimut kerucut. Ketemu sama dengan 816,4 cm persegi. Kemudian luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Jadi luas lingkaran besar rumusnya sama-sama pi R kuadrat dikurangi pi R kuadrat juga. Hanya ukuran yang membedakannya adalah jari-jarinya. Jari-jari lingkaran besar yaitu ini ya 20, sedangkan jari-jari lingkaran kecilnya adalah 10. Jadi sama dengan 3,14 kali 20 kali 20
dikurangi dengan 3,14 kali 10 kali 10. Kita bisa bebas memilih metodenya. Kalau saya kali ini saya kalikan satu persatu saja, yaitu bagian yang lingkaran besarnya 3,14 kali 20 kali 20 ketemu sama dengan 1256 dikurangi dengan 314, yaitu dari 3,14 kali 10 kali 10, sehingga ketemu sama dengan 942 cm persegi. Kita ke inti pertanyaannya, yaitu luas kain atau luas permukaan sama dengan berarti luas selimut ini bagian yang biru ditambah dengan bagian yang merah. Jadi sama dengan 816,4 ditambah dengan 942, ketemunya 1758,4 cm persegi. Jadi luas kain yang diperlukan adalah 1758,4 cm persegi. Demikian untuk pembelajaran kali ini untuk luas dan volume gabungan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menempuh penilaian akhir tahun, mudah-mudahan sukses dan selalu sehat dan semangat tentunya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I take you there?